Jangan ketika kita lagi aktivitas padat, ada waktu istirahat, instead of tidur, kita jadi pergi nongkrong di warung dengan makan makanan yang kurang sehat. Nah, sekarang juga kebanyakan saya lihat kalau misalnya rapat-rapat mau begadang, ayo pesan terang bulan, martabak dan sebagainya. Halo sahabat sehat, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Sehat. Buka wawasan, jaga kesehatan. Pemirsa, pernahkah tubuh Anda bereaksi tanpa sempat berpikir, atau pernahkah kalian merasa suasana hati kalian tiba-tiba berubah drastis tanpa sebab yang jelas? Ternyata otak dan saraf kita memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan pikiran, perilaku, dan emosi kita. Di episode Unhas Sehat kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu otak, saraf, dan emosi. Siapa yang sebenarnya mengendalikan kita? Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah bergabung bersama kami di studio Unhas TV salah satu dokter spesialis neurologi atau ahli saraf, Dr. Raisa Alfaatir Heri, spesialis neurologi. Betul. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Dok. Oke, Dok, sebelum kita lebih jauh membahas soal saraf nih, Dok, mungkin bisa dijelaskan dulu dan mungkin bisa diceritakan bagaimana sih kesehariannya sebagai dokter spesialis neurologi ini. Oke, halo pemirsa Unhas TV. Saya tadi Dr. Raisa Alfaatir Heri, sehari-hari panggilannya Resa sebenarnya. Karena Raisa tuh kesannya cewek ya, tapi ya gitulah. Panggilannya kebanyakan sehari-hari Resa. Saya berpraktik di 3 rumah sakit Hermina Makassar, Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji, dan juga Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan yang di Center Point of Indonesia. Jadi sehari-hari berpraktik sebagai dokter spesialis neurologi, terkhusus paling banyak karena ada kompetensi tambahan di bidang penyakit kritis dan kegawat daruratan. Tapi pada prinsipnya menangani pasien-pasien dengan penyakit saraf itu butuh seni dan kesabaran yang ekstra, karena kita berkaitan dengan kelainan-kelainan otak, terutama yang kita tahu kelainan otak itu bukan cuma berkaitan dengan kelumpuhan, gangguan memori, kemudian gangguan sensorik atau raba rasa dan sebagainya, tapi ya itu juga ada beberapa pasien yang tumpang tindih, ada yang memang ketidakstabilan emosi, dan kebanyakan pasien saraf itu usia-usia lanjut. Jadi memang butuh kesabaran ekstra, bukan cuma dalam penata laksanaannya, tapi juga dalam pemberian edukasinya terutama. Karena memang pemberian edukasi salah satu kunci dalam tata laksana kesehatan, terutama untuk pasien-pasien dengan kasus neurologi. Oke, Dok. Berbicara soal saraf nih, Dok. Sebenarnya apa sih peran otak dan saraf ini dalam tubuh manusia? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara saraf, selama ini kan kita familiarnya dengan pembuluh darah ya. Kalau pembuluh darah itu yang mengalirkan darah, dan di setiap pembuluh darah yang mengalir di seluruh tubuh itu pasti berdampingan sama saraf. Jadi kalau bahasa awam, kalau kita makan daging, biasanya saraf tuh disebut dengan kata urat. Ada urat saraf gitu ya. Jadi urat saraf itu menghantarkan listrik. Jadi seperti kabel listrik. Tanpa urat saraf, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Bahkan kita tidak bisa bernafas, karena untuk bernafas, paru-paru butuh listrik dari sarafnya. Jantung berdetak butuh listrik dari sarafnya. Jadi pada prinsipnya, saraf itu mengontrol lebih dari 80 organ yang kita punya, semua organ, dan itu pusatnya ada di otak. Otak itu berperan sebagai CPU-nya, kalau kita bicara seperti komputer ya. Saya kurang tahu komputer sekarang masih ada CPU atau enggak ya. Tapi pada prinsipnya, otak itu mengontrol segala macam. Dari otak itulah nanti pada ujung-ujungnya akan keluar semua serabut saraf yang bakalan berujung pada otot-otot tertentu. Untuk otot jantung, otot tangan, otot kaki, dan sebagainya. Jadi untuk menggerakkan tangan kita misalnya, tidak sesimpel saya mau mengambil tanaman ini dan selesai, tidak. Jadi bakalan ada keinginan dari otak, oh tanaman ini sepertinya menarik, saya mau mengambil menggunakan tangan saya. Otak bakalan mengirimkan impuls ke
serabut saraf yang berfungsi untuk menggerakkan tangan, jalurnya jauh, nanti dari tangan baru bisa mengambil. Jadi, tapi prosesnya karena ini lambatan listrik berlangsung sangat cepat, tapi sebenarnya cukup rumit. Jadi, kalau ditanya bagaimana peran saraf ke kehidupan sehari-hari, ya kita tidak bisa hidup kalau tidak ada saraf pada prinsipnya. Jadi kalau kita bicara proses kematian saja, otak adalah organ terakhir yang dipertahankan sebelum seseorang meninggal. Jadi secara konsensus, orang meninggal ketika dia sudah mati otak gitu. Jadi sudah tidak ada sama sekali impuls listriknya. Karena kalau orang mati dikatakan henti jantung, orang mati ya belum tentu. Karena beberapa saat setelah kematian denyut jantung masih bisa ada. Tapi kalau otak, kalau sudah berhenti, ya itu yang kita katakan pasien ini sudah meninggal. Jadi untuk mempertahankan kehidupan, kita butuh otak yang baik. Itu untuk sekedar mempertahankan kehidupan. Tapi untuk memaksimalkan kehidupan, kita butuh otak yang baik dan sehat. Oke, baik Dok, sangat menarik bagaimana sebenarnya peran saraf ini untuk memberikan mungkin respon terhadap tubuh kita. Nah, kita telah berbicara soal saraf dan otak ini. Nah, kalau dari sudut pandang neurologi lagi nih Dok, untuk emosi sendiri, ini sih sebenarnya seperti apa? Nah, emosi itu sebenarnya sesuatu yang bersifat subjektif ya. Jadi persepsi kita terhadap suatu situasi atau suatu stimulus. Jadi itu sangat subjektif satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa serta-merta menyamaratakan ketika saya naik roller coaster, emosi saya bakalan sama dengan Mbak Ririn misalnya. Jadi masing-masing orang itu memiliki level emosi yang berbeda terhadap suatu stimulus yang berbeda. Cuman yang menarik ini di masyarakat tuh emosi itu dipersepsikan sebagai suatu kemarahan. Kalau ada masalah, emosiku, kayak gitu kan. Jadi padahal sebenarnya, marahku seharusnya kan. Jadi emosi itu ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Yang bersifat negatif itu seperti marah, sedih, dan sebagainya. Tapi emosi juga, ungkapan rasa senang dan sebagainya itu juga bagian dari emosi. Jadi sebenarnya emosi itu ada yang bersifat positif, ada yang negatif, tapi both of them itu bersifat subjektif tergantung dari personality masing-masing. Oke Dok, apakah ada keterkaitan antara sistem saraf ini dengan emosi, Dok? Ya, tentunya. Jadi, sistem saraf itu mengontrol segala macam tadi, seperti yang saya bilang. Bukan cuma kemampuan kita dalam menggerakkan tangan kaki, kemampuan kita untuk berbicara, kemampuan kita untuk melihat, mendengar, tapi juga mengontrol bagaimana kita melihat sesuatu dari segi emosionalnya, gitu. Jadi, kalau bagaimana kita secara alam bawah sadar maupun secara sadar mengambil keputusan atau memberikan respon. Apakah untuk kasus seperti ini saya harus marah atau saya harus senang? Kalaupun misalnya untuk kasus ini saya harus marah, apakah level marahnya saya harus yang biasa-biasa saja atau harus meluap-luap dan sebagainya, itu semua diatur oleh otak kita. Oke, gitu. Jadi memang ada respon dari otak untuk kelakuan dan mungkin tindakan yang kita lakukan ya, Dok? Betul, iya. Jadi kalau ada kerusakan otak, otomatis kemampuan kita untuk pengontrolan emosi juga bisa terganggu. Oke, baik Dok. Untuk mungkin bagian otak yang paling berperan dalam proses mengendalikan emosi itu di bagian otak mana sih? Oke, betul, ini menarik. Jadi secara umum kita tahunya otak ya. Kalau jantung ya jantung, kalau paru ya paru. Tanpa kita ketahui sebenarnya di otak itu banyak sekali struktur yang terlibat. Otak bagian belakang misalnya. Otak bagian belakang itu berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan. Jadi kalau ada kelainan di otak bagian belakang, kalau jalan kita tidak bisa seimbang. Dan di sini juga ada batang otak. Makanya kalau misalnya di beberapa film, kalau mau membuat orang meninggal tiba-tiba ya pukul bagian belakangnya, karena memang di situ struktur-struktur salah satu yang paling penting yang mempertahankan kehidupan, nafas, jantung, dan sebagainya. Tapi ada juga bagian otak yang berfungsi untuk menstabilkan emosi. Nah, itu kita kenal sebagai suatu sistem limbik. Sistem limbik itu karena dia suatu sistem, berarti dia adalah gabungan dari beberapa struktur. Ada 4 yang terutama berperan kalau kita bicara tentang sistem limbik. Kalau secara medis kita sebutnya hipotalamus, talamus, hipokampus, dan juga hipotalamus, talamus, hipokampus, dan itu juga bisa dipengaruhi oleh bagian otak bagian depan. Jadi itu saling berhubungan. Jadi kalau kita bicara tentang emosi terutama, salah satu yang paling berperan selain itu tadi amigdala sebenarnya. Jadi amigdala
dari semua struktur itu ya, amigdala itu berperan sebagai trigger emosi sebenarnya. Jadi ketika ada suatu situasi yang membutuhkan emosi tertentu, yang tertrigger pertama itu amigdala. Struktur kedua itu ada namanya hipokampus. Jadi hipokampus itu terutama berperan untuk menyimpan memori. Jadi kenapa memori kita saat SD, saat SMP itu masih banyak tersimpan, itu terutama peran dari hipokampus. Jadi kalau ada kelainan di hipokampus, kita bisa ada kelainan dalam mempersepsikan atau menyimpan memori. Terutama juga untuk mengkonversi memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Itu alasannya kenapa kita bisa menjawab ujian ketika kita di kampus kan, karena tersimpan di memori. Yang ketiga, seperti talamus, hipotalamus, dan juga itu ada relay dengan prefrontal cortex namanya. Jadi prefrontal cortex itu kepala yang bagian depan. Jadi secara umum itu kita sebut sebagai otak yang memiliki fungsi eksekutif. Jadi kemampuan kita untuk mengambil keputusan, kemampuan kita untuk menyimpan memori, kepribadian, problem solving, dan sebagainya itu ada di otak bagian depan. Jadi kalau misalnya otak bagian depan kita terganggu, itu bisa terjadi gangguan kepribadian, gitu. Ada satu kasus tuh yang paling terkenal tahun 1840-an, ada seorang petugas kereta api, namanya Gage. Jadi Gage ini salah satu kasus yang paling terkenal sampai sekarang, selalu dijadikan contoh. Jadi dia adalah seorang pegawai yang sangat bertanggung jawab, sangat sopan, dan sangat bekerja keras. Ada satu masa di mana ada kejadian dia tertusuk besi panjang, kurang lebih 1 meter, sekitar 1 meter lebih, besi panjang tertusuk langsung ke prefrontal cortex dari sini ke atas, dan yang terkena itu langsung prefrontal cortex. Untungnya dia selamat, dia tetap hidup. Tapi setelah kejadian, dia jadi orang yang pemarah, suka membuat keributan, alkoholik, dan sudah tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi secara kegiatan sehari-hari dia pada pasien-pasien dengan gangguan prefrontal cortex, bisa saja pasien ini masih bisa jalan, masih bisa berinteraksi, tapi dia menjadi pribadi yang 360 derajat berbeda dengan pribadi sebelum dia mengalami penyakit itu, gitu. Jadi tadi ada secara umum ada 4 struktur: amigdala, talamus, hipotalamus, dan juga hipokampus, dan juga ada kaitannya dengan otak bagian luar, korteks, terutama daerah prefrontal cortex itu. Oke dok, sebagai orang awam nih dok, kan kita kadang mendengar bahwa ada tuh peran antara otak sadar dan otak bawah sadar. Nah sebenarnya perbedaan antara keduanya ini tuh seperti apa dok? Sebenarnya otak sadar dan otak bawah sadar itu yang kita maksud kalau kita lihat di gambaran otak sadar itu bagian luarnya, otak bawah sadar itu bagian dalam. Gitu. Jadi maksudnya otak bawah sadar itu adalah struktur-struktur yang berfungsi secara tidak sadar saking pentingnya. Contohnya, kalau jantung kita bergerak kan kita nggak mungkin bilang jantung berhenti bergerak sebentar, saya mau tidur, kan nggak mungkin kan. Sambil tidur jantung berdetak, sambil tidur paru-paru juga mengambil nafas. Makanya dia harus berjalan secara tidak sadar. Nah kalau yang sadar seperti pengambilan keputusan misalnya. Kalau misalnya ada juga beberapa yang membutuhkan respon spontan, alam bawah sadar. Secara alam bawah sadar, karena di memori saya merasa bahwa api itu adalah panas, sehingga ketika saya mendekati api, secara spontan saya bakalan menarik tangan. Karena secara memori, di alam bawah sadar saya, yang disimpan oleh hipokampus, api itu panas. Bayangkan kalau misalnya saya belum punya memori bahwa api itu panas, pasti saya tidak bakalan menarik tangan ketika tangan saya sudah mendekati api, pasti terlanjur terbakar gitu. Jadi itulah pentingnya perbedaan antara alam bawah sadar untuk respon yang cenderung cepat dan tidak butuh untuk dikontrol. Tapi kalau misalnya kita mau butuh kontrol lebih lanjut, kita butuh otak sadar, karena disitulah fungsi eksekutif untuk membedakan apakah ketika saya mau pipis, saya boleh pipis di sini atau saya harus ke kamar mandi dulu untuk pipis gitu. Oke dok, berbicara soal emosi nih dok juga, seberapa besar sih peran neurotransmitter ini seperti dopamin, serotonin, dan kortisol dalam membentuk emosi
dalam kehidupan sehari-hari Oh kita. gitu. Jadi neurotransmitter itu adalah substansi yang dihasilkan pada kondisi tertentu ya. Jadi dopamin itu kebanyakan orang menyebutnya sebagai hormon bahagia dan reward. Jadi ketika kita menonton film lucu atau kita mendapatkan hasil yang baik pada saat ujian, itu dopamin dihasilkan. Jadi kita bahagia gitu. Kalau serotonin itu lebih ke arah mood stabilizer. Jadi menstabilkan mood. Kalau kortisol itu adalah hormon utama yang dihasilkan ketika kita dalam kondisi terancam atau kita lagi stres atau kita marah, itu kortisol dihasilkan. Nah, kortisol itu adalah hormon yang akhirnya membuat ketika kita lagi marah, jantung kita berdegup cepat, nafas cenderung cepat, tekanan darah cenderung naik. Karena itu hormon awas intinya, fight or flight. Jadi kalau misalnya ada situasi terancam, kita bakalan cenderung memainkan kortisol kita agar kita bisa menghindari ancaman itu intinya. Kalau dopamin itu hormon bahagia. Sama seperti kalau kita pijat misalnya, kita nonton film lucu, kita karaokean dan kita senang karaoke misalnya. Tapi itu juga bisa dihasilkan dari orang-orang yang penyalahgunaan narkotika, alkoholik, itu semua kenapa mereka bahagia? Karena substansi itu juga membantu melepaskan dopamin. Orang yang alkoholik misalnya, dia terbiasa dengan dopamin yang banyak. Jadi otaknya terbiasa banjir dopamin. Jadi kalau dia tidak minum alkohol, apakah dopaminnya ada? Ada. Tapi level dopaminnya tidak banyak. Padahal dia sudah terbiasa dengan level dopamin yang banyak. Makanya ada kecenderungan adiksi di situ. Adiksinya apakah adiksi alkohol? Bukan sebenarnya. Adiksi terhadap jumlah dopamin yang banyak. Karena ketika dopamin yang banyak, kita merasa kita percaya diri karena kita ada mekanisme reward, kita bahagia dan sebagainya. Sehingga orang akan cenderung mencari sumber-sumber dopamin lain. Gitu. Jadi makanya orang alkohol, orang narkotika dan sebagainya itu adiksinya dari situ. Tapi sebenarnya sih bisa kita switch ya ke sumber dopamin yang lebih positif. Seperti menonton film, liburan, bersenda gurau sama teman dan sebagainya. Oke dok, memang neurotransmitter ini sangat berpengaruh juga ya dok, terhadap emosi kita. Baik dok, kita akan membahas lebih jauh lagi soal otak, saraf, dan emosi. Siapa sebenarnya yang mengendalikan kita. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Baik pemirsa, terima kasih karena masih setia membersamai kami dalam program Unhas Sehat. Kita akan lanjut untuk membahas soal otak, saraf, dan emosi. Siapa sebenarnya yang mengendalikan kita? Baik dok, kita lanjut lagi nih dok. Berbicara soal sistem saraf. Yeah. Nah, kita ketahui bahwa ada juga yang dikatakan sebagai sistem saraf otonom, yang simpatis dan parasimpatis ini dok. Betul. Nah, sebenarnya perannya ini dalam respon emosional kita itu seperti apa dok? Oke, jadi tadi ada 4 struktur yang terutama berperan di sistem limbik ya. Ada hypothalamus, thalamus, hippocampus, dan amigdala. 4 struktur ini saling bertukar informasi satu sama lain untuk memberikan respon. Jadi misalnya amigdala mendapatkan situasi di mana situasi itu bersifat mengancam sehingga kita cenderung takut.
Nah, tugasnya selesai di situ. Amigdala membaca, oh ini situasinya mengancam, saya harus takut ini. Kenapa saya harus takut? Kalau saya tidak takut, kalau ini ancaman, saya bisa mati di sini misalnya. Karena kalau takut kan berarti ada mekanisme awas yang bakalan dikerjakan oleh otak kita di higher function. Amigdala bakal memberikan informasi juga ke hipotalamus. Nah, hipotalamus inilah yang mengontrol sistem saraf dan hormon. Nah, dari hipotalamus ini bakalan mengirimkan tugas untuk menaikkan denyut jantung misalnya. Kenapa denyut jantung harus naik? Kenapa tekanan darah harus naik? Karena ketika mereka naik, aliran darah ke otak kita bakalan semakin banyak. Nah, aliran darah ke otak yang semakin banyak itu berperan penting dalam proses pengambilan keputusan lebih lanjut. Apakah dengan situasi terancam ini, saya harus lari atau saya harus tinggal di sini? Nah, itu pengambilan keputusannya itu di level prefrontal cortex, gitu. Jadi, tadi dari amigdala saya takut, dia kirim ke hipotalamus, hipotalamus kita lagi takut. Tolong naikkan tekanan darah, naikkan gula darah, naikkan aliran darah. Jadi, ke otak lebih banyak. Nah, karena otak lebih banyak aliran darah, akhirnya kita bisa berpikir lebih lugas. Oh, ini situasi mengancam. Akhirnya diperintahkanlah, hey, otot kaki, kamu harus berpindah dari ruangan ini. Silakan jalan keluar, karena di ruangan ini ada ancaman. Seperti itu prinsipnya. Jadi memang sistem saraf simpatis dan parasimpatis itu kerjanya bertolak belakang satu sama lain. Ada yang menaikkan tekanan darah, ada yang menurunkan tekanan darah, ada yang menaikkan denyut nadi, ada yang menurunkan denyut nadi, ada yang membuka pupil mata, ada yang menutup pupil mata, dan sebagainya. Gitu. Oke dok, baik. Berbicara lagi soal emosi nih dok. Ada orang yang berkata biasa ikut kata hati atau logika versus perasaan. Sebenarnya ini apakah ada dasar ilmiahnya dok atau hanya sekedar kata-kata saja? Iya, itu mirip-mirip logika dan perasaan ya. Jadi kayak kalau misalnya kita mau mengambil keputusan, kadang kita bergumam dalam hati, I'm gonna follow my gut, gitu kan. Jadi kayak mengikuti kata hati ya. Sebenarnya kata hati itu ya perasaan yang timbul dari proses interaksi dari semua sistem yang mengatur perasaan dan emosi kita. Jadi misalnya ada sesuatu hal yang terjadi, tadi yang saya bilang, amigdala bakalan mempersepsikan emosi apa yang paling tepat untuk situasi itu. Amigdala juga bakalan berinteraksi dengan hipokampus. Tadi hipokampus untuk menyimpan memori. Dengan situasi seperti ini, ada enggak memori di masa lalu saya yang berkaitan dengan situasi ini? Di sisi lain, hipokampus juga bisa memberikan informasi ke amigdala. Hey, dulu waktu kecil kamu pernah ada di situasi ini dan kamu marah. Jadi seharusnya sekarang kamu marah. Gitu. Jadi bisa saling berinteraksi satu sama lain. Nah, setelah itu, dari persepsi memori itu, dari fungsi eksekutif kita, semuanya bakalan bekerja sama untuk akhirnya pengambilan keputusan. Jadi kalau kita bilang saya bakalan mengikuti kata hati, ya itu bukan hati yang bersuara ya, tapi kata hati yang keluar sebagai perasaan itu meliputi segala macam proses yang terkait dengan tingkat pendidikan kita. Karena itu ada kaitannya dengan memori apa yang tersimpan di hipokampus kita, usia kita, karena berkait dengan seberapa banyak sih informasi yang sudah tersimpan di hipokampus kita, strata sosial terutama, dan juga lingkungan sekitar pasti mempengaruhi. Jadi semua bakalan mempengaruhi memori-memori apa yang tersimpan di hipokampus kita dan seberapa sering kita menemui situasi yang sama sehingga amigdala kita terlatih untuk memberikan emosi yang paling tepat pada situasi ini harusnya apa. Gitu. Oke dok. Berbicara soal kontrol emosi nih dok, sebenarnya apa yang terjadi di otak ketika kita kehilangan kontrol emosi kita? Iya, kontrol emosi itu sebenarnya beda sama emosi yang tidak terkontrol ya. Kalau emosi yang tidak terkontrol itu kan bakalan berbeda antara orang yang mengenyam pendidikan tinggi dengan orang yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Bakalan berbeda sudut pandangnya dalam menghadapi suatu masalah. Karena ada kaitannya tadi, apa yang tersimpan di hipokampusnya, amigdalanya terlatih seperti apa, dan sebagainya. Jadi pengontrolan emosi itu sama seperti tadi, amigdala berinteraksi dengan korteks prefrontal kita, karena pengambilan keputusan ada di korteks prefrontal itu. Jadi,
untuk respon cepatnya, amigdala bakal memberikan, untuk situasi seperti ini, saya sepertinya harus marah. Kemudian prefrontal cortex, ini kan terlatih, tergantung ya. Kalau misalnya profesor, mungkin prefrontal cortexnya bahkan lebih mengarahkan untuk, kamu marah, tapi yang bersifat tegas. Tapi kalau orang yang tidak kurang mengenyam pendidikan misalnya, karena kurang asupan ilmu bagaimana cara mengatasi suatu masalah, akhirnya tidak ada level kebijakan yang dimiliki sama seperti level kebijakan seorang profesor misalnya. Jadi mungkin dia bakalan memberikan rasa marah yang tidak sesuai dengan situasi yang dihadapi. Misalnya situasi ini sebenarnya cuma membutuhkan rasa marah yang bersifat tegas, tapi akhirnya yang keluar adalah marah yang meluap-luap gitu. Jadi sebenarnya amigdala, hipokampus ini adalah struktur otak yang memiliki plastisitas. Plastisitas itu artinya sesuatu yang bisa kita latih. Beda sama beberapa daerah otak yang memang kalau mati, yaitu sudah sulit untuk diperbaiki. Tapi kalau misalnya amigdala, hipokampus sebagai pusat memori itu bisa dilatih, dan semakin sering dilakukan repetisi, itu dia bakalan semakin terlatih gitu. Jadi sebenarnya pengontrolan emosi itu tergantung dari seberapa banyak experiences yang kita punya dalam menghadapi situasi yang sama. Oke, gitu. Jadi sebenarnya kita yang mengendalikan emosi. Betul. Ya dok, bukan emosi yang mengendalikan Betul, kita. Iya. Oke dok, kalau kita berbicara nih dok, tentang fungsi otak. Nah sebenarnya ini bagaimana sih dok cara kerja otak ini ketika kita sedang mengalami stres atau trauma yang berat? Stres atau trauma yang berat. Sebenarnya contohnya PTSD mungkin ya, Post Traumatic Stress Disorder. Mungkin misalnya pada anak-anak yang terbiasa dimarahi oleh orang tuanya pada saat kecil. Gitu. Jadi ada masa di mana sebenarnya amigdala ini belum perlu aktif pada anak bayi, anak balita, dan sebagainya. Itu kan dia masih dalam perlindungan orang tua. Jadi sebenarnya amigdalanya, emosionalnya masih cenderung stable state, gitu kan, cenderung stabil. Tapi ketika dia sering kena marah pada saat kecil, itu amigdalanya menjadi overreaktif. Tidak seperti amigdala pada anak-anak lain. Sehingga ketika dia sudah overreaktif, ketika anaknya beranjak dewasa, anaknya jadi sulit untuk mengatasi suatu masalah secara wise, secara bijak. Karena amigdalanya sudah terbiasa overreaktif sejak kecil. Gitu. Makanya memang perlakuan ke anak-anak ketika otaknya itu masih berkembang, itu menjadi hal yang penting sekali untuk dilatih. Gitu. Oke dok, apakah pengaruh gaya hidup kita seperti tidur, makan, dan olahraga itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan saraf dan mungkin kestabilan emosi kita dok? Oke, ini menarik sekali. Jadi yang terakhir dulu ya, olahraga itu pasti wajib. Karena semakin aktif kita secara fisik, aliran darah ke otak bahkan semakin bagus. Nah, kalau menangani pasien, saya sering bilang, Ibu ingat olahraga? Dok, saya di rumah saya menyapu, saya mengepel. Nah, itu mindset yang salah. Itu adalah bergerak, bukan olahraga. Okay. Dok, saya kalau ke kampus, saya jalan kaki, itu bergerak, bukan olahraga. Olahraga itu ada tolak ukurnya dan tujuannya untuk rileks. Kalau kita nyapu di rumah, lantai kotor, ada yang bikin kotor dan sebagainya, ada emosi yang terlibat. Jadi olahraga tujuannya rileks, bukan sekedar bergerak, gitu. Jadi semakin banyak aktivitas fisik yang kita lakukan, semakin banyak aliran darah ke otak, sehingga pasti proses pengelolaan informasi bakalan semakin bagus. Itu yang pertama. Selain olahraga, makanan. Ada beberapa makanan yang dipercaya bisa menstabilkan mood dan mengontrol emosi. Paling sering sih kalau yang kita lihat-lihat itu dark chocolate. Jadi coklat itu ada flavonoidnya, itu dipercaya bisa menstabilkan mood karena menghasilkan beberapa neurotransmitter yang memang berperan untuk memberikan rasa bahagia dan stabilisasi mood. Tidur itu penting sekali untuk restorasi memori dan stabilisasi mood. Itu sudah banyak sekali penelitiannya. Jadi kenapa saya taruh tidur terakhir? Karena banyak sekali orang yang merasa tidur itu tidak sepenting itu.
gitu. Kayak kalau misalnya kita mau rapat tengah malam, katanya otaknya lebih encer tengah malam, itu saya kurang tahu itu dapat informasi dari mana. Jadi tidak ada sama sekali yang menyatakan bahwa tengah malam itu adalah waktu yang paling tepat untuk rapat. Kita lihat circadian rhythm selama 24 jam, tidak. Justru itu fokus itu bakalan berkurang. Jadi sebenarnya tidur kalau usia 18 sampai 65 tahun kita sarankan 6 sampai 9 jam. Di bawah 6 jam resiko kerusakan otaknya besar, di atas 9 jam resiko kerusakan otaknya juga besar. Jadi bukan berarti semakin lama saya tidur semakin bagus otak saya, tidak. Jadi di penelitian itu 6 sampai 9 jam, tidak di bawah 6 jam, tidak di atas 9 jam. Secara umum aktivitas sehat, mau kita punya penyakit, mau tidak punya penyakit, olahraga harus jalan, makan harus terkontrol, dan tidur harus cukup. Memang ada standar ya dok untuk ada standarisasinya dan ketentuan-ketentuan itu biar memang bisa betul-betul stabil ya dok. Iya betul. Oke. Sejauh ini dok dari pengalaman dokter sendiri di dunia neurologi, apakah ada kasus yang pernah ditemukan di mana seseorang betul-betul kehilangan kemampuan untuk mengendalikan emosi, mungkin karena kerusakan dari sarafnya atau seperti apa dok? Kemampuan mengendalikan emosi sering, terutama pada pasien-pasien dengan entah dia tumor otak atau dia stroke, entah stroke sumbatan ataupun stroke perdarahan. Itu terutama kalau terjadi di otak depan, ada namanya force laughing, force crying. Mungkin ada yang, saya kurang tahu kalau pemirsa Unas TV, ada orang tua yang pernah mengalami stroke, itu kalau misalnya dia kejadiannya di otak bagian depan, itu bisa terjadi kita lagi diam, tiba-tiba dia nangis. Atau kita lagi diam, tiba-tiba dia tertawa tanpa stimulasi. Nah, itu berarti kemungkinan besar kerusakannya itu memang di otak bagian depan. Jadi, terjadi perubahan kepribadian seperti yang saya sebutkan tadi. Memang kasusnya sejauh ini selama saya praktik itu tidak banyak, tapi ketika kita temukan, itu gejalanya lumayan khas. Yang awalnya pendiam, setelah kena penyakit tiba-tiba agresif, atau yang awalnya agresif tiba-tiba pendiam, itu ada. Oke dok, menurut dokter nih, siapa yang sebenarnya mengendalikan diri kita? Apakah otak, sistem saraf, atau justru emosi kita? Sebenarnya saling terkait satu sama lain ya, tapi kalau mau dipikir lebih baik yang mengendalikan otak. Karena kalau emosi yang mengendalikan nanti kita mencak-mencak. Karena emosi itu bersifat spontan. Tapi harus didukung oleh proses pengambilan keputusan. Emosi yang kita keluarkan itu harus tinggi, sedang, atau cukup yang biasa-biasa saja. Itu levelnya higher function di level otak, di cortex tadi. Jadi otak yang sadar. Jadi berkaitan satu sama lain, tapi sebaiknya kalau saya pribadi lebih bagus ya proses pengambilan keputusannya di higher function dulu sebelum dikeluarkan keputusan emosi yang mau kita keluarkan ini, apakah mau marah, mau sedih, mau senang, dan kalau misalnya marahnya harus sesuai dengan stimulasi atau masalah yang kita hadapi. Oke dok, terakhir nih dok, mungkin bisa berikan tips and trick apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga keseimbangan antara otak, saraf, dan emosi kita? Oke, untuk menjaga keseimbangan saya yakin dengan segala macam aktivitas, dengan tuntutan kita yang mendekati globalisasi, terutama teman-teman Gen Z yang memang kebanyakan multitasking, which is sangat positif, multitasking itu sangat positif, karena bahkan melatih kita proses pengambilan keputusan even pada situasi yang paling sulit sekalipun. Tapi pada prinsipnya ketika aktivitas kita lagi berat-beratnya, lagi padat-padatnya, ingat untuk diseimbangkan dengan gaya hidup yang sehat. Jangan kita lagi aktivitas padat, kita memilih untuk ketika waktu senggang, yang seharusnya tidur cukup, kita memilih untuk merokok dan nongkrong. Itu kan sudah jelas ke pembuluh darah kurang baik ya. Ketika pembuluh darah kurang baik, otomatis otaknya juga jadi kurang baik. Jangan ketika kita lagi aktivitas padat, ada waktu istirahat, instead of tidur, kita jadi pergi nongkrong di warung dengan makan makanan yang kurang sehat. Nah, sekarang juga kebanyakan saya lihat kalau misalnya rapat-rapat mau begadang, ayo
pesan terang bulan, martabak dan sebagainya. Kan kalau rapat tengah malam makanannya buah-buahan kan mungkin jauh lebih nyaman ya, lebih tenang kita karena sudah begadang makanan tidak sehat ya double kill jadinya. Jadi mungkin saya percaya bahwa memang aktivitas padat itu penting terutama pada usia-usia muda di mana aktivitas lagi padat-padatnya dan usia lagi produktifnya. Secara fisik kita sehat, secara mental kita sehat. Jadi memang harus digunakan kesempatan gagal sebanyak mungkin pada saat muda. Tapi harus disimbangkan dengan gaya hidup yang sehat, termasuk tadi tidur harus cukup, olahraga harus teratur, dan makan harus pilih-pilih. Nah, salah satu yang sulit itu makan harus pilih-pilih. Terutama karena kita di Sulawesi Selatan ya, ada budaya yang menyatakan bahwa kalau diberikan makanan, pamali kalau kita tidak makan. Betul. Akhirnya kita diabetes. Karena makanan di Sulawesi Selatan kebanyakan manis dan lemak-lemak dan sebagainya ya. Jadi harus dikontrol. Jangan sampai kita berusaha untuk menyenangkan orang lain, tapi akhirnya rugi di diri kita sendiri. Betul, Dok. Mungkin bisa berikan closing statement, Dok. Apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan untuk menjaga saraf kita bisa terus sehat dan stabil? Oke. Ya, betul. Nah, untuk pemirsa Unhas TV, karena saya dokter spesialis neurologi, pasti saya bicara tentang otak ya. Jadi otak itu adalah salah satu organ yang paling penting yang mengontrol aktivitas kita sehari-hari. Dan untuk menjaga kesehatan otak, stabilisasi emosi, dan sebagainya, tentunya makan kita harus sehat, olahraga harus cukup, tidur harus teratur, dan periksakan diri secara reguler, terutama ketika terdapat faktor risiko. Misalnya ada hipertensi, ada gula, ada kolesterol yang tinggi dan tidak terkontrol, itu harusnya diperiksakan agar kita bisa mengontrol dengan minimal obat-obatan dan modifikasi gaya hidup. Karena kalau semuanya terkontrol, otomatis otak kita bakalan jauh lebih sehat dan jauh lebih produktif dan siap untuk menghadapi aktivitas sehari-hari yang sepadat apapun yang kita planningkan. Jadi jangan sampai kita berusaha untuk produktif, tapi di usia tua kita tidak bisa menikmati hasil dari produktivitas usia muda kita. Jadi prinsipnya bersenang-senang dahulu dan bersenang-senang kemudian. Oke, baik, Dok. Sangat luar biasa pembahasan kita, topik yang sangat kompleks, namun krusial dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana otak, saraf, dan emosi kita ini bisa saling mempengaruhi. Semoga dari pembicaraan dan pembahasan kita pada pagi hari ini bisa membuka wawasan kita untuk lebih menyadari dan lebih peka terhadap kondisi mental dan emosi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Reza atas waktu dan ilmu yang telah di-sharing pada episode kali ini. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang telah setia menyaksikan program Unhas Sehat dan program-program menarik lainnya dari Unhas TV. Akhir kata, saya Andrea Ririn Karina mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa di Unhas Sehat berikutnya. Sampai jumpa.